Selamat pagi, sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menghadapi hari ini ya. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia hadir menemani aktivitas pagi sahabat dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Sahabat Ragam, selain dinikmati langsung, buah juga dapat diolah menjadi beberapa olahan yang menggugah selera. Berikut informasinya. Kuliner nikmat yang pertama adalah kue tradisional yang terbuat dari buah asam khas dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, kue mage nopeng buah asam. Buah ini biasa digunakan sebagai salah satu bumbu masak untuk membuat masakan yang sedap. Dan siapa sangka, buah dengan rasa asam ini dapat diolah menjadi kue yang nikmat. Buah yang berasal dari benua hitam Afrika ini mengandung serat yang tinggi, sehingga dipercaya baik dijadikan sebagai obat pencahar alami. Selain itu, asam juga mengandung vitamin B kompleks seperti tiamin yang cukup tinggi, yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi syaraf serta mengembangkan otot. Untuk membuat kue ini, pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan daging buah asam dengan bijinya. Karena untuk membuat kue ini hanya dibutuhkan daging buah asamnya saja. Jangan lupa siapkan ubi rebus yang sudah dikupas sebagai tambahan bahan untuk membuat kuenya. Karena asam tidak memiliki tekstur padat, sehingga dibutuhkan bahan tambahan sebagai pencampur dan perekat adonan seperti ubi rebus ini. Peras daging asam tadi hingga mendapatkan sari asam yang kita butuhkan. Jangan lupa saring agar benar-benar bersih. Nah, sari asam ini harus kita campur dengan gula pasir, gula merah, dan garam. Selain sebagai penambah rasa, semua jenis gula ini dapat membantu mengurangi kadar asamnya. Setelah tercampur rata, masak sari asam tersebut agar campuran dapat lebih merata dan sekaligus untuk menurunkan kadar airnya. Setelah matang, kini membuat adonannya. Pertama, campurkan ubi dengan tepung kanji. Setelah adonan rata, campurkan dengan sari asam tadi. Aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, bentuk bulat-bulat adonan menggunakan telapak tangan kita, kemudian tusukkan dan susun di batang bambu seperti sate. Selanjutnya, kukus semua adonan dalam dandang yang berisi air yang sudah mendidih selama sekitar 20 menit agar adonan lebih padat. Terakhir kita bakar adonannya. Jangan lupa oleskan sari asam agar rasanya semakin segar. Kue mage nopeng ini berarti kue asam yang dibakar. Kue dengan cita rasa manis dan segar ini memang sangat pas dijadikan cemilan saat bersantai. Selanjutnya ada olahan dari buah langsat. Buah ini akan diolah menjadi sebuah gulai kuning. Buah langsat memiliki nama lain langsep. Buah ini mirip sekali dengan duku. Bedanya, buah duku memiliki rasa yang lebih manis daripada langsat. Buah ini memiliki banyak kandungan yang baik bagi kesehatan. Bahkan kandungan zat besi, kalori dan mineral dari buah langsat lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk dan apel. Sahabat, untuk membuat gulai kuning buah langsat khas Sumatera Barat ini hanya menggunakan buah langsat yang masih muda, yang kulitnya masih berwarna hijau. Karena langsat muda masih memiliki asam yang cukup, jadi lebih sedap untuk diolah menjadi sebuah masakan. Selain buah langsat, bahan lainnya yang dibutuhkan adalah kelapa yang sudah diparut. Karena gulai kuning identik dengan kuah santannya. Langsat yang sudah dikupas langsung direbus sebentar untuk mengurangi rasa asam dan sisa getah dari kulitnya. Cukup dicelup lalu diangkat lagi. Bumbu untuk membuat gulai kuning ini cukup sederhana seperti lengkuas, kunyit, jahe, garam, bawang merah dan bawang putih digiling sampai halus. Selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sambil campurkan daun salam dan daun jeruk.
Jika tercium aroma wangi seperti bumbu sudah matang, sekarang masukkan santannya dan tunggu sampai mendidih. Gulai kuning biasa dimasak dengan lauk tambahan, bisa daging, ikan, atau ayam sesuai dengan selera kita. Selain itu masukkan juga cabai rawit agar sensasi pedasnya terasa. Dan selanjutnya masukkan buah langsatnya. Aduk-aduk sampai kuah mendidih dan bumbu meresap. Memang cukup aneh ya mendengar gulai kuning dari buah langsat, tetapi setelah mencobanya sungguh nikmat sekali. Bumbu gulai kuning yang gurih cocok sekali dipadukan dengan buah langsat yang legit membuat masakan khas Minang ini terasa lebih istimewa. Dari tanah Minang kita bergeser ke Kepulauan Maluku, tepatnya di kota Ambon. Di sini terdapat buah yang cukup unik yang akan menjadi bahan baku untuk membuat kue, yaitu buah tomi-tomi. Sahabat, nama kuenya kue bakar buah tomi-tomi. Buah merah eksotik yang juga biasa disebut lobi-lobi ini banyak juga ditemui di pasar-pasar tradisional di Ambon. Buah ini juga memiliki nama yang berbeda-beda di tiap negara. Seperti di Thailand, buah ini dikenal dengan nama takop thai, sedangkan di Filipina disebut lovi-lovi. Pohon buah tomi-tomi biasanya memiliki tinggi sekitar 5-10 meter dan tumbuh subur di kawasan hutan tropis seperti Indonesia ini. Buah ini berasal dari Malaysia dan mulai menyebar hampir ke seluruh Asia, termasuk Indonesia. Buah tomi-tomi berwarna hijau saat berusia belum masak dan berwarna merah ketika buahnya matang sempurna. Buah tomi-tomi memang memiliki rasa asam yang sangat kuat, tapi di balik rasa asamnya, tomi-tomi memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Di Ambon sendiri, buah tomi-tomi termasuk salah satu buah yang wajib ada di dapur, karena buah ini menjadi pengganti asam yang memiliki aroma khas saat dimasak. Nah, sahabat, untuk membuat kue bakar buah tomi-tomi yang harus dilakukan pertama kali adalah memarut kelapa untuk dijadikan santan dan buah tomi-tomi yang sudah matang. Parutan buah tomi-tomi ini nantinya akan dijadikan bahan untuk membuat selai kue bakarnya. Oleh karena itu, buah yang sudah halus dimasak agar teksturnya lebih lembut. Jangan lupa campurkan gula pasir dan gula merah agar rasa selainya tidak terlalu asam. Aduk hingga merata. Sambil menunggu selai tomi-tomi matang, kita dapat menyiapkan adonan kuenya dengan cara mencampurkan santan kelapa dengan tepung terigu dan gula. Aduk-aduk hingga adonan mengental dan rata. Campur pewarna makanan sedikit agar kuenya terlihat lebih cantik nantinya. Setelah adonan tercampur sempurna, masukkan ke dalam cetakan. Setelah itu adonan siap untuk dipanggang. Butuh waktu lebih dari 20 menit untuk memanggang adonan kue bakar tomi-tomi ini sampai matang sempurna. Setelah adonan matang, angkat dan oleskan selai buah tomi-tomi yang sudah dibuat tadi. Oleskan secara merata ke permukaan kue bakar. Kue bakar memiliki warna yang cantik dengan perpaduan rasa manis asam yang menakjubkan. Terakhir ada olahan khas Jawa yang dipadukan dengan buah kesemek. Ya, pepes buah kesemek. Buah kesemek adalah nama sejenis buah-buahan dari marga Diospyros. Tanaman ini juga dikenal dengan sebutan buah kaki karena buah ini mengandung zat tanin. Dalam bahasa Jepang, tanin berarti kaki. Nah, sahabat, buah kesemek ini dipanen ketika buah sudah tua tetapi belum matang. Ini karena jika buah dipanen saat masak, buah akan terasa sangat lunak dan daya simpannya sangat terbatas. Buah kesemek tua tadi akan direndam air kapur agar dapat matang secara perlahan sehingga memiliki daya simpan yang lama. Dalam sebutir buah kesemek ini ternyata mengandung serat 2 kali lebih banyak daripada sebutir apel. Nah, bagaimana jika buah kesemek ini diolah menjadi pepes yang biasanya menggunakan tahu atau ayam sebagai bahan utamanya? Untuk membuat pepes buah kesemek ini, pertama, kita harus mengupas buah kesemeknya karena yang dibutuhkan hanya daging buahnya saja. Selanjutnya, parut tipis daging buah kesemek agar halus dan mudah dicampur bumbu sehingga mudah untuk dimasak nantinya. Bumbunya pun cukup sederhana. Hanya bawang merah, bawang putih dan cabai yang diulek sampai halus dengan campuran sedikit garam. Pepes kesemek ini seperti pepes Jawa pada umumnya yang menggunakan parutan kelapa dan ditambah dengan irisan tomat agar terasa lebih gurih dan segar. Setelah bumbu halus, campurkan semua bahan-bahan tersebut.
termasuk parutan kesemeknya. Aduk-aduk sampai benar-benar merata. Agar lebih nikmat dan segar, kita bisa menambahkan ikan dan potongan kemangi ke adonan bahannya. Jika sudah tercampur semua, bungkus bahan dengan daun pisang untuk menambah cita rasa dan aroma pepes nantinya. Kukus pepes selama kurang lebih 30 menit untuk mendapatkan hasil pepes yang sempurna. Sungguh olahan yang menggugah selera. Negara dengan aneka ragam sumber daya alam, ya itulah Indonesia. Banyak terdapat tempat wisata eksotis di Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya ada di daerah Kabupaten Lebak, Banten. Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten terluas di Banten yang terletak di dataran tinggi dan berbatasan langsung dengan Laut Selatan. Hal ini menjadikan Lebak kaya akan potensi wisata alam yang banyak. Kabupaten Lebak ini memiliki luas lebih dari 3.000 km persegi. Oleh karena itu, banyak objek wisata yang ada di Kabupaten Lebak ini. Berikut informasinya. Potensi wisata yang wajib kita kunjungi di Kabupaten Lebak yang pertama adalah Curug Kanteh. Untuk menuju Curug Kanteh diperlukan perjuangan ekstra yang cukup berat. Kita harus berjalan kaki dalam medan yang berlumpur dan sedikit terjal. Jadi kita harus berhati-hati. Tetapi sepanjang perjalanan kita juga akan disuguhi pemandangan pematang sawah yang indah. Setelah 1,5 jam perjalanan, tirai yang menutupi Curug Kanteh pun tersibah. Kita sampai di curug yang cantik ini. Curug yang terletak di Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten ini berasal dari 3 aliran sungai, yaitu Sungai Cidikit, Cikatomas, dan Cihideng yang berkumpul menjadi satu membentuk Curug Kanteh yang fantastis. Curug indah ini memiliki ketinggian sekitar 80 meter dengan 3 kolam bertingkat di bawahnya. Curug Kanteh memiliki debit air yang cukup besar, jadi kita harus berhati-hati jika ingin mandi di bawah air terjun ini. Suasana alami dataran tinggi membuat suasana menjadi sejuk. Dengan deburan suara air terjun, sungguh sangat nyaman. Terdapat banyak bebatuan di sekitaran air terjun yang menambah keelokan pemandangan area ini. Setelah bermain ke curug, sekarang kita akan bergeser ke pesisir selatan. Ya, ada Pantai Tanjung Layar. Begitu tiba di Tanjung Layar, Anda akan melihat 2 buah batu karang besar berbentuk seperti layar kapal. Dari sinilah nama Tanjung Layar dikenal. Di Tanjung Layar, hampir seluruh lokasi dipenuhi oleh karang-karang cantik hasil pahatan alam. Ditambah lagi dengan adanya genangan air laut di antara karang yang membentuk kolam kecil berisi ikan kecil dan bintang laut. Pemandangan istimewa ini belum berakhir. Di belakang 2 karang berbentuk layar ini bersiaplah untuk terpesona dengan pemandangan hempasan air laut yang terbentuk dari deburan ombak yang membentur karang setinggi 3 meter. Menakjubkan. Di masa Hindia Belanda, Tanjung Layar dikenal dengan nama Java's Earthspoon yang berarti ujung pertama Pulau Jawa. Ombak di pantai Tanjung Layar ini terkenal cukup besar. Jadi bagi Anda yang takut untuk mencoba berenang, Anda dapat menikmati segarnya es kelapa muda yang dijual di warung-warung sepanjang pantai. Sungguh nikmat sajian yang diberikan sang pencipta ini. Selanjutnya kita bergeser sedikit yuk menuju Pantai Ciantir. Pantai Ciantir Sawarna merupakan salah satu wisata pantai yang letaknya berada di sebelah barat Desa Sawarna, Kecamatan Lebak, Banten. Ciantir sendiri merupakan pantai dengan hamparan pasir yang sangat luas dibanding pantai-pantai lainnya di area Sawarna. Di pantai ini terdapat banyak kapal nelayan yang bersandar, karena area pantai ini sering dijadikan tempat para nelayan berangkat menangkap ikan ataupun menyandarkan kapalnya. Selain itu, banyak juga kita jumpai orang yang sedang berselancar. Pantai Ciantir memiliki ombak yang cukup besar dan sangat cocok untuk berselancar. Tak heran, lokasi ini dijadikan surga bagi peseluncur asing. Bagi sahabat yang masih pemula, Anda harus menjalani pelatihan dasar berselancar dulu dan harus berada dalam pengawasan master saat berselancar. Pantai ini juga cocok untuk Anda yang ingin bersantai dengan menikmati angin pantai dan deburan ombak. Ditambah pasir pantai yang bersih dan halus akan membuat Anda betah berlama-lama berada di sini. Setelah puas bermain pantai, sekarang saatnya sedikit memacu adrenalin kita di Sungai Ciberang. Letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta, tepatnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Di sungai ini Anda dapat berarung jeram sambil menikmati suasana pegunungan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun yang masih alami dan asri. Dengan dikelilingi oleh tebing dan dialiri air yang beriuk. Ada belasan riam di Sungai Ciberang yang akan dilintasi saat berarung jeram nantinya. Dan masing-masing riam memiliki karakteristik dan ragam tingkat kesulitan. Tetapi Anda tidak usah takut karena ada pemandu yang akan menemani Anda dan tentu saja Anda harus menggunakan peralatan keamanan seperti helm dan pelampung ini. Kawasan Arung Jeram Ciberang juga memiliki tempat beristirahat sejenak untuk mengatur nafas agar tidak terlalu lelah saat mendayung, yaitu di Kampung Bungawari. Medan sungai di sekitar tempat peristirahatan ini relatif datar dengan arus yang tenang. Mendekati garis akhir, riam yang terbentuk akibat derasnya arus yang membentur bebatuan besar semakin menantang. Dibutuhkan tenaga dan fokus yang lebih saat melewatinya. Pemandu yang duduk di bagian belakang perahu akan sibuk mengeluarkan komando untuk bahu-membahu agar sukses melewati tantangan riam ini. Dan saat perahu sudah sampai di garis akhir, akan tercipta perasaan senang karena adrenalin yang selalu terpacu saat mengarungi Sungai Ciberang tadi. Bagaimana sahabat? Semakin tertantang kan untuk mengunjungi Kabupaten Lebak, Banten ini? Sahabat, luasnya area Indonesia menyebabkan keanekaragaman hewani hidup dan berkembang biak di Nusantara. Seperti beberapa jenis hewan hermafrodit ini. Hewan hermafrodit adalah hewan yang memiliki dua organ kelamin, yaitu jantan dan betina yang mampu berfungsi penuh. Ingin tahu apa saja hewan hermafrodit yang ada di Indonesia ini? Ini dia informasinya. Ikan Napoleon atau ikan Napoleon rase Selenius undulatus merupakan ikan karang berukuran besar dengan ukuran bisa mencapai 2 meter dan berat 190 kg. Ikan Napoleon terutama ditemukan di terumbu karang di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Makanya tak sulit menemukan ikan ini di perairan Indonesia. Ikan Napoleon merupakan salah satu ikan karang besar yang hidup pada daerah tropis. Kehidupan hewan ini umumnya sama dengan ikan karang lain yang hidup secara soliter. Para penyelam biasanya menemukan ikan ini berenang sendiri pada daerah sekitar karang. Dan biasanya si Napoleon sangat jinak dengan para penyelam. Ikan ini biasanya tidak terusik dengan aktivitas para penyelam. Kebiasaan hidup sendiri pada kedalaman tertentu membuat hewan ini sangat dinantikan oleh para penyelam untuk melihat atau bahkan memotret hewan ini. Biasanya ikan Napoleon berenang sendiri mencari makanan di daerah dekat karang karena makanannya berupa moluska dan krustasea. Memang banyak berada pada daerah sekitar karang. Ikan Napoleon ini mempunyai pola reproduksi yang hermafrodit protogini. Biasanya ikan ini lahir sebagai hewan jantan dan akan berubah menjadi betina saat menjelang dewasa. Sehingga kadang ditemukan dominasi jantan pada satu populasi ikan kecil sampai ukuran sedang dan akan berubah menjadi dominasi populasi betina saat mendekati matang. Inilah fenomena unik alam yang merupakan salah satu strategi sebagian besar hewan laut untuk mempertahankan kehidupan populasi mereka. Di sini ikan Napoleon jantan ada dua tipe, yakni mereka yang terlahir sebagai jantan dan tetap sebagai jantan sejati sampai akhir hayat, serta mereka yang memulai hidup sebagai betina dan dalam masa kehidupan berikutnya berubah fungsi sebagai jantan. Ikan Napoleon merupakan ikan yang memerlukan waktu lama untuk mencapai usia matang reproduktif. Ikan Napoleon menjadi matang seksual pada usia 5-7 tahun atau pada ukuran 40 hingga 60 cm. Panjang ikan ini bisa mencapai 1,5 meter dan beberapa ikan beratnya bisa mencapai 180 kg pada usia 50 tahun. Ketika muda, ikan Napoleon terlihat pucat dengan garis-garis vertikal lebih gelap. Begitu dewasa, warna tubuhnya menjadi hijau kebiru-biruan dengan garis-garis lebih jelas. Bibirnya menebal macam bibir Mick Jagger. Bagian atas kepalanya pun di atas mata menjadi benjol ke depan. Dan yang terakhir ada jenis ikan yang cantik dan lucu. Ya, ikan badut atau clownfish. Ikan giru atau yang lebih dikenal dengan sebutan ikan badut tersebar di Lautan Pasifik, Laut Merah, Lautan India, dan Karang Besar Australia. Di alam bebas, ikan badut hidup dalam kelompok kecil dalam satu anemon laut dan bersimbiosis dengan anemon laut. Karena anemon akan melindungi ikan badut dari pemangsa dan akan membersihkan anemon dengan memakan sisa-sisa makanan anemon. Anemon laut adalah hewan kelas Anthozoa yang sekilas terlihat seperti tumbuhan.
Ikan anemon ini termasuk ikan cerdas yang mempunyai teritori permanen yang dipertahankan. Ikan badut memiliki warna kuning, jingga, kemerahan, dan kehitaman. Dengan warna yang cerah, ikan badut ini terlihat sangat cantik dan lucu karena ukurannya yang juga kecil. Warnanya yang unik inilah yang membuat bentuk ikan seperti badut. Spesies ikan badut terbesar hanya mencapai panjang 18 cm, sedangkan yang paling kecil hanya 6 cm. Ikan badut merupakan jenis hewan hermafrodit. Saat baru lahir, ikan ini berjenis kelamin jantan. Tapi setelah mereka dewasa, individu dominan akan berubah menjadi betina. Dan biasanya, betina akan berukuran lebih besar daripada ikan badut jantan. Ikan badut betinalah yang akan menjadi pemimpin utama dalam wilayah mereka. Karena kecantikannya, ikan badut sering dijadikan ikan peliharaan atau ikan hias dalam akuarium oleh manusia. Tapi kelestariannya masih terjaga. Karena ikan badut merupakan salah satu jenis ikan hias air laut yang berhasil dikembangbiakan di penangkaran dalam skala besar. Sahabat Ragam, tetaplah bersama kami. Ragam Indonesia akan kembali usai jeda yang berikut ini.